Halo Bu Linda. Halo sahabat Mirai Aset, welcome to BBM. Bu, aku mau tanya. Aku baru buka akun dan aku baru top up dana 10 juta nih. Nah, untuk saham pertama, aku lebih baik beli saham apa ya, Bu? Nah ini nih, pertanyaan semua yang sahabat Mirai Aset ketika pertama kali beli saham. Tentu setelah akunnya jadi langsung top up ya. Untuk menjawab ini, sahabat Mirai Aset tuh mesti paham dulu tujuan dari investasi saham itu apa nih. Pastikan bahwa dana 10 juta tadi itu yang kalau kita mau beli saham itu dana nganggur. Artinya apa nih? Dibutuhkan waktu uang ini dipakai dalam waktu dekat atau untuk dana pensiun misalnya. Kita kupaskan ya. Misalkanlah untuk simpanan masa tua untuk pensiun. Untuk itu berarti kita harus simpan atau beli saham perusahaan besar yang udah mature ya. Misalnya saham Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ataupun saham konsumer misalnya saham Indofood, ICBP, Mayora. Tentu aja perusahaan-perusahaan besar yang berkenaan dengan hidup kita. Dan lebih baik lagi nih ya, kalau kita beli saham kan kita ingin untung dividen ya. Untuk secara long termnya kita pilih list sahamnya yang ada di High Div 20. Pastinya saham yang kita beli itu menghasilkan dividen tentunya. Ini untuk long term ya sahabat Mirai Aset. Oh gitu, Bu. Tapi kalau saya mau beli saham gorengan, boleh nggak? Boleh dong, itu kan uangnya sahabat Mirai Aset ya. Yang penting sahabat Mirai Aset tuh tahu pasti nih resikonya apa nih kalau kita beli saham gorengan ya. Jadi kalau misalnya kita ada 10 juta nih, kita alokasikan aset dulu. Nah, kita bagi nih ya, artinya kita misalkan nih 7 juta, kita beli saham yang menghasilkan dividen. Katakanlah untuk pohon asetnya masa tua kita. Terus 2 jutanya kita simpan di reksadana. Misalnya kita beli di aplikasi Navinya Mirai Aset. Lalu sisa 1 juta nih, kita beli nih, boleh. Kita mau beli saham gorengan untuk trading ya. Kita cari tahu nih apa yang lagi uptrend, apa yang lagi jalan ya. Itu kenapa 1 juta? Supaya resikonya kecil. In the worst case misalnya kita gagal trading, ya ruginya kan cuma 1 juta ya. Dalam hal ini sahabat Mirai Aset mesti paham bener alokasi aset ini. Pembagiannya tentu aja kembali ke sahabat Mirai Aset. Kalau menurut Bu Linda, saya harus beli berapa saham? Tergantung juga jumlah modalnya. Kalau misalnya ya dari pengalaman pribadi nih ya, kalau misalnya dananya masih kecil nih, misalnya di bawah 100 juta, ya kita mungkin boleh beli 2 sampai 3 saham aja. Tapi kalau misalnya asetnya semakin besar nih, uangnya sudah miliaran ya, bisa dipertimbangkan nih memperbanyak jumlah sahamnya. Namun yang terpenting tuh kita mesti sadar, saham itu kan bisa naik turun ya. Kalau untung karena sahamnya naik, tapi kalau turun nih sahamnya kan jadi rugi ya. Karena itu kita habis beli itu bisa aja sahamnya turun. Dalam hal ini nih sahabat Mirai Aset harus bisa membagi resikonya. Pengalaman pribadi saya nih ya, sahabat Mirai Aset itu katakanlah satu saham itu jangan lebih dari 30 aset totalnya aset ya. Jadi misalnya kalau punya uang 100 juta lah katakanlah 30 jutanya satu saham maksimalnya. Ini dari pengalaman pribadi ya. Nah kalau kita 30% tadi saham satu saham, 70% tuh saham-saham lain tuh. Jadi kita bagi-bagi tuh resikonya dan kita harus strategi nih, beda-beda sektor sahamnya. Wah, oke Bu. Nah, kalau beli saham itu mendingan aku langsung all in atau dicicil aja? Kalau sangat disarankan untuk sahabat Mirai Aset tuh beli sahamnya tuh nyicil. Kenapa belinya nyicil? Kita tuh kan nggak tahu ya sebenarnya ya, saham itu kan naik turun. Nah, kalau kita cicil deh, ada situasi kita bisa dapat saham yang lagi turun. Dan yang paling penting sebenarnya dananya tuh nganggur. Ya, dananya nganggur kita beli saham yang bagus gitu ya. Jadi kalau langsung beli nih, nanti kita kalau ada kesempatan sahamnya turun, kita nggak ada dana lagi gimana coba kan? Nah, karena itu lebih baik kita belinya cicil-cicil nih. Nah, seperti itu. Kalau soal average up atau average down bagaimana Bu? Nah, pastinya nih ya, kalau saya pribadi saya senang saham yang lagi turun nih. Jadi saya bisa average down dari pengalaman ya. Kadang kan kalau habis beli saham tuh sahamnya turun nih. Nah, kita mesti siap nih kalau sahamnya turun, saya beli lagi dengan catatan ya. Ini saham perusahaan bagus, labanya bagus, perusahaan yang besar, dan rutin bagi dividen. Tapi saya juga pernah average up. Karena kenapa? Saham yang saya incer tuh lagi naik-naik nih. Maka saya beli lagi nih. Karena sudah naik kan, kalau nunggu turun kapan nih? Namun kita kalau tentunya sebagai investor yang cerdas, kita makin murah pengen beli dong. Di mana-mana barang diskon itu kan incaran bukan? Oke, kalau aku udah beli, nah jualnya kapan Ibu? Ini kalau untuk jual ya, ini sangat tergantung nih. Karena
Keuntungan tiap orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang puas kalau dia sudah untung 1%. Ada yang puas untung 10%. Ada juga yang puas kalau dia cuannya 10%. Kondisinya nih strateginya beda-beda. Tapi kalau misalnya kita pingin cuan karena dividen, kita bisa simpan selama-lamanya. Dan dijual tergantung kebutuhan. Tergantung lagi kita cuannya udah cukup berapa nih. Ya boleh dong jual kapanpun. Oh, jadi tergantung kita cukupnya kapan ya Bu ya? Oke, kalau Bu Linda sendiri itu suka capital gain atau cuan dari dividen? Saya suka cuan pastinya. Mau itu cuan capital gain, mau cuan dividen. Yang pastinya saya pingin portofolio saham saya itu harganya tentu habis beli itu jadi naik ya. Fokusnya itu jadi pohon aset masa tua. Yang penting pingin cuan ya. Jadi capital gain saya suka, dividennya pun saya suka gitu ya. Nah kalau portofolio saya itu saya alokasikan nih. Ada sebagian portofolio saya itu fokusnya untuk capital gain, ada fokusnya untuk dividen. Nanti kalau yang dapat dividen nih, kalau udah dapat dividen nih, saya reinvestasikan lagi gitu ya. Yang jelas nih kalau saya incar capital gain, saya incar yang harganya waktu beli itu semurah mungkin, nanti jualnya semahal mungkin. Nah kembali lagi ke alokasi aset tadi gitu ya. Jadi kita bisa aja nih dalam portofolio kita 70% untuk pohon aset yang menghasilkan dividen, 20% buat reksadana, 10% lagi untuk jual beli mendapatkan capital gain. Balik lagi ke kenyamanan sahabat Mirai Aset semuanya ya pastinya. Wah, oke Bu Linda, jadi makin ngerti nih. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kalau masih ada yang bingung untuk 10 juta beli saham apa, gimana Bu? Untuk sahabat Mirai Aset yang masih bingung nih 10 jutanya beli saham apa ya, sangat disarankan, apalagi yang paling pemula nih ya, masih pemula sahabat Mirai Aset yang masih bingung nih, sangat disarankan belajar dulu cara pakai aplikasinya, cara pakai Hot, cara pakai Neo Hot ya. Lalu ingat nih nonton BBM yang rajin-rajin, ingat juga cek menu di vima.co.id, lalu ingat juga berhubungan dengan para investment spesialis Mirai Aset. Jangan ragu untuk datang ya ke kantor kita Mirai Aset. Juga jangan ragu nih kunjungin website Mastery, website Mirai Aset ya. Follow IG, follow TikTok ya. Rajin-rajin kunjungi YouTube Mirai Aset dan pastinya semua yang ada di Mirai Aset itu ikutin ya sahabat Mirai Aset. Wah, terima kasih banyak ilmunya Bu Linda. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat sahabat Mirai Aset semua. Dan yang pastinya happy cuan.